Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu tenang? Ia tidak banyak bicara, tidak mudah marah, tidak terburu-buru membela diri ketika disalahpahami. Sekilas hidupnya tampak mudah, namun yang tidak diketahui banyak orang adalah seringkali orang yang paling tenang justru adalah orang yang pernah mengalami badai paling besar. Mereka bukan tidak memiliki luka, mereka hanya telah terlalu lama hidup bersama luka itu hingga akhirnya belajar berdamai dengannya. Mereka pernah kecewa, pernah dikhianati, pernah kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Mereka pernah menangis dalam kesendirian ketika tidak ada seorang pun yang memahami apa yang sedang mereka rasakan. Dan mungkin senyum yang hari ini terlihat begitu damai adalah hasil dari ribuan pertarungan yang tidak pernah dilihat siapapun. Karena itu, sebelum menganggap seseorang lemah karena diamnya, mungkin kita perlu memahami satu hal, bahwa ketenangan seringkali lahir dari penderitaan yang berhasil ditaklukkan. Selamat datang kembali di Pustaka Stoik, tempat kita mengembara mencari kebijaksanaan, memahami diri sendiri, dan menemukan nuansa ketenangan di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti. Di sini kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu terlihat keras. Kadang-kadang kekuatan hadir dalam bentuk kesabaran. Kadang-kadang keberanian hadir dalam bentuk keikhlasan. Dan kadang-kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil menenangkan diri sendiri. Nah, jika itu yang sedang kamu cari, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian 1. Luka yang tidak terlihat. Ada luka yang bisa dilihat, luka karena terjatuh, luka karena benturan, luka yang meninggalkan bekas di tubuh. Namun ada luka lain yang jauh lebih dalam. Luka yang tidak meninggalkan bekas pada kulit, tetapi meninggalkan jejak panjang dalam hati. Luka karena kehilangan, luka karena harapan yang runtuh, luka karena kepercayaan yang dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya. Luka semacam ini tidak mudah sembuh, bahkan terkadang bertahun-tahun berlalu, tetapi rasa sakitnya masih tersimpan di sudut hati. Banyak orang berjalan sambil membawa luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Mereka tertawa, mereka bekerja, mereka menjalani hari seperti biasa. Tetapi di dalam dirinya masih ada bagian yang sedang berjuang. Dan anehnya, justru orang-orang seperti inilah yang sering terlihat paling tenang, karena mereka telah belajar sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Mereka belajar bahwa mengeluh tidak selalu menyelesaikan masalah. Mereka belajar bahwa tidak semua orang mampu memahami rasa sakit yang mereka alami. Dan akhirnya mereka memilih untuk bertumbuh. Bagian 2. Ketenangan bukanlah kelemahan. Dunia sering salah memahami ketenangan. Banyak yang menganggap orang tenang adalah orang yang pasif, orang yang tidak berani melawan, orang yang tidak punya pendirian. Padahal kenyataannya seringkali berbeda. Orang yang tenang bukan tidak mampu marah. Mereka hanya tahu kapan kemarahan perlu digunakan. Mereka bukan tidak mampu membalas. Mereka hanya memahami bahwa tidak semua serangan layak dilayani. Mereka bukan tidak memiliki ego. Mereka hanya tidak membiarkan ego mengendalikan hidupnya. Ada perbedaan besar antara tidak mampu melawan dan memilih untuk tidak melawan. Dan orang yang benar-benar tenang biasanya berada pada kategori kedua. Mereka sudah terlalu sering bertarung dengan kehidupan, sehingga mereka memahami bahwa energi adalah sesuatu yang berharga. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tidak semua hinaan harus dibalas. Tidak semua pendapat harus diluruskan. Kadang-kadang ketenangan adalah bentuk kecerdasan. Bagian 3. Mereka pernah hancur. Tidak ada ketenangan tanpa proses. Tidak ada kedewasaan tanpa benturan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman. Orang yang tenang hari ini mungkin pernah menjadi orang yang paling emosional. Mungkin dulu mereka mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah berharap terlalu banyak kepada manusia. Lalu kehidupan mengajari mereka pelajaran yang tidak pernah diajarkan sekolah, bahwa manusia bisa berubah, bahwa harapan bisa runtuh, bahwa cinta tidak selalu berakhir indah, bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Pada titik tertentu mereka hancur, dan ketika seseorang benar-benar hancur, ada dua kemungkinan. Ia manis pahit, atau ia menjadi bijaksana. Orang yang tenang adalah mereka yang memilih jalan kedua. Mereka menggunakan luka sebagai guru, bukan sebagai alasan untuk membenci dunia. Bagian 4. Luka yang menjadi guru. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui penderitaan, bukan melalui buku, bukan melalui nasihat, tetapi melalui pengalaman langsung. Kehilangan mengajarkan penghargaan.
Pengkhianatan mengajarkan kehati-hatian. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Kesendirian mengajarkan kemandirian. Dan rasa sakit mengajarkan kekuatan. Ironisnya, banyak kualitas terbaik manusia lahir dari masa-masa tersulit dalam hidupnya. Karena saat segala sesuatu berjalan baik, manusia jarang bertanya kepada dirinya sendiri. Namun ketika hidup mulai menghantam, manusia mulai mencari makna, mulai memahami dirinya, mulai mengenali kelemahannya, dan dari sanalah pertumbuhan sejati dimulai. Bagian 5. Mengapa orang tenang terlihat berbeda? Pernahkah kamu memperhatikan? Orang yang tenang tidak mudah terpancing, tidak mudah panik, tidak mudah terseret drama. Mereka seperti memiliki ruang di antara peristiwa dan reaksinya. Ketika masalah datang, mereka berhenti sejenak. Mereka berpikir, mereka mengamati, baru kemudian bertindak. Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kemampuan ini lahir dari pengalaman panjang. Mereka pernah membuat keputusan dalam kemarahan dan menyesalinya. Mereka pernah berbicara tanpa berpikir dan kehilangan sesuatu yang berharga. Karena itu sekarang mereka lebih berhati-hati. Mereka memahami bahwa 1 detik kesabaran bisa menyelamatkan bertahun-tahun penyesalan. Bagian 6. Berdamai dengan masa lalu. Salah satu alasan seseorang sulit tenang adalah karena ia terus berperang dengan masa lalunya. Ia terus mengingat, terus menyalahkan, terus berharap sesuatu yang sudah berlalu bisa kembali. Padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Orang yang tenang memahami hal ini. Mereka tidak menyangkal masa lalu. Mereka tidak melupakan masa lalu. Tetapi mereka tidak lagi hidup di dalamnya. Mereka menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa diubah. Dan penerimaan adalah awal dari kebebasan. Bagian 7. Kemenangan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira kemenangan adalah ketika kita mengalahkan orang lain. Padahal kemenangan terbesar adalah ketika kita mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan kemarahan yang merusak, mengalahkan ketakutan yang membelenggu, mengalahkan dendam yang menggerogoti hati, mengalahkan ego yang selalu ingin menang. Pertarungan terbesar manusia bukan terjadi di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Dan orang yang tenang adalah mereka yang terus berlatih, memenangkan pertarungan itu setiap hari. Bagian 8. Orang tenang tidak lagi mencari pengakuan. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi setelah seseorang melewati banyak luka adalah berubahnya cara ia memandang penilaian manusia. Ketika masih muda dalam pengalaman, banyak orang menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dianggap berhasil, mereka ingin dihargai. Mereka ingin setiap usaha yang dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun kehidupan seringkali tidak berjalan seperti itu. Ada orang yang bekerja keras tetapi tidak diperhatikan. Ada orang yang tulus tetapi justru dimanfaatkan. Ada orang yang berbuat baik tetapi tetap disalahpahami. Pada awalnya kenyataan itu terasa menyakitkan. Tetapi perlahan-lahan, rasa sakit itu mengajarkan sesuatu yang berharga. Bahwa nilai diri tidak boleh bergantung pada tepuk tangan manusia. Karena tepuk tangan bisa berhenti kapan saja. Pujian bisa berubah menjadi kritik. Kekaguman bisa berubah menjadi cibiran. Dan orang-orang yang hari ini mendukung, kita bisa saja menjadi orang yang meninggalkan kita besok. Orang yang tenang memahami hal itu. Karena itu mereka tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri. Mereka tidak merasa perlu memenangkan setiap perdebatan. Mereka tidak merasa harus menjelaskan semua keputusan hidupnya kepada semua orang. Mereka tidak lagi menjadikan pendapat orang lain sebagai kompas utama dalam hidupnya. Bukan karena mereka sombong, melainkan karena mereka telah belajar bahwa hidup yang terlalu bergantung pada pengakuan akan membuat hati selalu gelisah. Mereka akhirnya menyadari bahwa kedamaian lahir ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, bahkan ketika dunia tidak memberikan pengakuan apapun, dan dari sanalah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Bagian 9. Mereka belajar memilih pertarungan. Tidak semua hal layak diperjuangkan. Kalimat sederhana ini terdengar mudah, namun seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahaminya. Saat masih dikuasai emosi, manusia cenderung bereaksi terhadap segala sesuatu. Komentar kecil bisa memicu kemarahan. Perbedaan pendapat bisa berubah menjadi permusuhan. Kesalahan kecil bisa menjadi konflik yang panjang. Energi habis hanya untuk menghadapi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Namun orang yang pernah terluka berkali-kali biasanya mulai memahami sesuatu.
Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Energi batin juga terbatas. Karena itu mereka menjadi lebih selektif. Mereka tidak lagi sibuk membalas semua hinaan, tidak lagi mengejar semua kesempatan untuk terlihat benar, tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap konflik. Mereka memahami bahwa ada kemenangan yang justru diperoleh dengan cara melepaskan. Ada perdebatan yang lebih baik diakhiri, ada hubungan yang lebih baik dijauhkan. Ada kesalahpahaman yang lebih baik dibiarkan berlalu bersama waktu. Bagi sebagian orang, sikap seperti ini dianggap kelemahan, padahal justru sebaliknya. Dibutuhkan kedewasaan untuk mampu berkata, ini tidak layak menghabiskan ketenanganku. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak pertempuran yang berhasil dimenangkan, melainkan tentang apakah jiwa kita tetap utuh setelah melewati semuanya. Bagian 10, kesendirian yang mengubah manusia. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa benar-benar sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Masa seperti ini seringkali menjadi salah satu masa paling berat. Hari-hari terasa panjang, malam terasa lebih sunyi. Pikiran menjadi teman sekaligus lawan. Banyak orang takut menghadapi kesendirian, karena dalam kesendirian tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Nah, kita bertemu dengan diri kita sendiri, bertemu dengan ketakutan yang selama ini dihindari, bertemu dengan luka yang selama ini ditutupi, bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak ingin dijawab. Namun justru di sanalah perubahan besar sering dimulai. Kesendirian mengajarkan manusia untuk mengenali dirinya sendiri, mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari luar, mengajarkan bahwa ada sumber ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika seseorang berhenti mencari kemana-mana dan mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Banyak orang yang hari ini tampak tenang pernah melewati masa-masa sunyi seperti itu. Mereka pernah duduk dalam malam yang panjang sambil mempertanyakan hidup, pernah merasa kehilangan arah, pernah merasa tidak dipahami. Namun dari kesunyian, itulah mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mereka menemukan dirinya sendiri. Bagian 11, luka tidak harus menjadi identitas. Salah satu jebakan terbesar setelah mengalami banyak penderitaan adalah menjadikan luka sebagai identitas diri. Nah, pada awalnya hal itu terjadi tanpa disadari. Seseorang yang pernah dikhianati mulai melihat dirinya sebagai korban pengkhianatan. Seseorang yang pernah gagal mulai melihat dirinya sebagai orang yang selalu gagal. Seseorang yang pernah ditinggalkan mulai percaya bahwa dirinya memang tidak pantas untuk dicintai. Lambat laun, luka yang seharusnya hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup berubah menjadi cara seseorang mendefinisikan dirinya sendiri. Dan disitulah penderitaan seringkali bertahan lebih lama daripada yang seharusnya. Karena rasa sakit yang paling berat bukan selalu berasal dari apa yang terjadi pada kita, melainkan dari cerita yang terus kita ulang di dalam pikiran. Kita mengingat satu kejadian, lalu mengulanginya, membiarkannya tumbuh menjadi keyakinan tentang siapa diri kita. Padahal kenyataannya pengalaman dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Kamu mungkin pernah gagal, kamu mungkin pernah kehilangan, kamu mungkin pernah dikhianati, tetapi kegagalan, kehilangan, pengkhianatan yang kamu alami bukanlah gambaran nilai dirimu. Sayangnya, banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dengan memikul beban yang sebenarnya sudah tidak perlu mereka bawa lagi. Mereka terus berjalan sambil menyeret masa lalu, bahkan terus melihat dunia melalui luka lama. Akibatnya, setiap kesempatan baru terlihat mengancam, setiap hubungan baru terasa mencurigakan, setiap harapan baru terasa menakutkan. Mereka tidak sadar bahwa yang membatasi langkah mereka bukan lagi masa lalu itu sendiri, melainkan bayangan masa lalu yang masih tinggal di dalam pikiran. Orang yang tenang memahami satu hal penting, masa lalu memang membentuk dirinya, tetapi masa lalu tidak memiliki hak untuk menentukan seluruh masa depannya. Mereka menerima bahwa luka pernah ada. Mereka tidak menyangkalnya. Mereka tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun mereka juga tidak membiarkan luka itu menjadi penguasa hidupnya. Mereka memilih untuk belajar, memilih untuk tumbuh, memilih untuk melanjutkan perjalanan. Karena mereka menyadari bahwa kehidupan jauh lebih luas daripada satu bab yang menyakitkan. Sebuah buku tidak ditentukan oleh satu halaman, dan hidup manusia tidak ditentukan oleh satu kegagalan,
Tidak ditentukan oleh satu kehilangan, tidak ditentukan oleh satu pengkhianatan. Selama seseorang masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk menulis bab berikutnya. Bab yang lebih bijaksana, bab yang lebih kuat, bab yang tidak lagi dipimpin oleh rasa takut. Pada akhirnya, luka memang dapat meninggalkan bekas. Tetapi bekas itu tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah jatuh dan berhasil bangkit, bahwa kita pernah hancur dan berhasil bertahan, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah hidup tanpa luka, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah tanpa membiarkan luka menentukan siapa diri kita. Bagian 12, ketenangan adalah bentuk kemenangan tertinggi. Ketika mendengar kata kemenangan, kebanyakan orang membayangkan sesuatu yang terlihat oleh dunia. Mereka membayangkan keberhasilan, kekayaan, kedudukan, pengaruh, atau pencapaian yang membuat banyak orang kagum. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun semakin seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari bahwa kemenangan terbesar seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Kemenangan terbesar terjadi di dalam hati, di tempat yang tidak mendapat tepuk tangan, di tempat yang tidak mendapatkan penghargaan, di tempat yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Betapa banyak orang yang tampak sukses di luar, tetapi hidup dalam kegelisahan yang tidak pernah selesai. Betapa banyak orang yang memiliki segalanya, tetapi tidak pernah merasa cukup. Betapa banyak orang yang memenangkan berbagai persaingan, tetapi kalah melawan pikirannya sendiri. Karena itu, ketenangan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang dibayangkan banyak orang. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti semua keinginan terpenuhi, bukan berarti tidak ada kehilangan, bukan berarti tidak ada kesedihan. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri teguh di tengah ketidakpastian. Kemampuan untuk tetap jernih ketika keadaan tidak sesuai harapan. Kemampuan untuk tidak kehilangan diri sendiri ketika dunia berubah dengan cepat. Orang yang tenang tetap merasakan kesedihan, tetap merasakan kecewa, tetap merasakan takut. Mereka tetap manusia. Perbedaannya adalah mereka tidak lagi membiarkan perasaan-perasaan itu mengendalikan arah hidupnya. Mereka memahami bahwa emosi adalah tamu, datang dan pergi, sedangkan kebijaksanaan adalah rumah yang harus dijaga. Karena itulah mereka tidak terburu-buru ketika menghadapi masalah. Mereka tidak mudah panik ketika rencana berantakan. Mereka tidak langsung menyerah ketika harapan runtuh. Mereka belajar mempercayai proses kehidupan. Mereka belajar bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Tidak semua luka harus sembuh hari ini. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu, dan waktu seringkali bekerja lebih baik daripada kepanikan. Pada titik tertentu, mereka menyadari bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih unggul daripada orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Itulah sebabnya orang yang benar-benar tenang jarang terlihat sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri, lebih sibuk menjaga hatinya, lebih sibuk mensyukuri apa yang masih dimiliki. Dan tanpa disadari, disitulah kemenangan terbesar terjadi. Bukan ketika dunia mengakui mereka, tetapi ketika mereka mampu tidur dengan hati yang damai. Bukan ketika semua orang memuji mereka, tetapi ketika mereka mampu menghormati dirinya sendiri. Bukan ketika mereka berhasil mengendalikan dunia, tetapi ketika mereka berhasil mengendalikan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, setelah semua ambisi, semua pertarungan, semua kehilangan, dan semua pencarian yang panjang, manusia akan sampai pada satu kesimpulan sederhana, bahwa ketenangan bukanlah tujuan kecil. Ketenangan adalah puncak dari perjalanan jiwa. Dan bagi mereka yang pernah bertarung dengan luka yang dalam, ketenangan adalah kemenangan yang paling berharga dari semuanya. Jika hari ini kamu sedang membawa luka, jika ada kesedihan yang masih belum bisa kamu ceritakan kepada siapapun, jika ada rasa sakit yang diam-diam kamu simpan sendiri, ingatlah satu hal, luka tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang-kadang luka datang untuk membentuk, kadang-kadang luka datang untuk menguatkan, dan kadang-kadang luka datang untuk mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mungkin itulah sebabnya banyak orang yang tampak paling tenang justru pernah mengalami pertarungan yang paling berat. Karena ketenangan bukan hadiah. Ketenangan adalah hasil dari air mata yang tidak terlihat, hasil dari kesabaran yang terus dilatih,
hasil dari keberanian untuk bangkit setiap kali kehidupan menjatuhkan. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang begitu tenang, jangan buru-buru menganggap hidupnya mudah, sebab bisa jadi di balik ketenangannya yang sekarang terdapat luka-luka lama yang telah berhasil ia taklukkan, dan mungkin disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mengembara bersama Pustaka Stoik. Jika renungan ini memberikan ketenangan dan makna, dukung perjalanan channel ini dengan menyukai video, membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan perenungan berikutnya. Sampai jumpa dalam pengembaraan selanjutnya. Tetap tenang, tetap bertumbuh, dan temukan kebijaksanaan di setiap langkah kehidupan. Semoga semesta merestui. Salam Pustaka Stoik.